يا حامل القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sahabat Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, dalam menghafal Al-Quran sering kita menemukan berbagai macam masalah, ya, masalah demi masalah yang menjadikan kita itu males. Terkadang juga sudah menghafal berkali-kali, diulangi berkali-kali, kok masih tetap nggak hafal-hafal, ya, susah mengatur waktu, ya, di tengah kesibukan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya ingin berbagi tips bagaimana cara di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama yang perlu diperhatikan, dan ini selalu saya sampaikan di awal setiap pembekalan, ya, luruskan niat kita di dalam menghafal Al-Quran, ya. Betul-betul apa yang kita lakukan untuk menghafal Quran itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kekuatan ikhlas ini sangat dahsyat sekali, ya. Dengan keikhlasan, ya, kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kunci kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghafal Al-Qur'an adalah luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita di dalam menghafal Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pertolongan. Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Allah akan berikan kepada kita kenikmatan di dalam proses menghafal Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita terus semangat dan istiqomah di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan meluruskan niat karena Allah pula, ya, kita akan mendapatkan banyak sekali fadilah atau keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penghafal Al-Quran. Ya, jadi niat ini adalah merupakan kunci, ya, keikhlasan kita, ya, di dalam menghafal Al-Quran, ya, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci sukses kita di dalam menghafal Al-Quran. Dengan keikhlasan kita akan mendapatkan berbagai fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan maka fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan bagi para penghafal Al-Quran itu tidak akan didapatkannya. Dia akan hanya mendapatkan ketika tidak ikhlas, ya, dia hanya akan mendapatkan sesuatu duniawi yang dia impikan, itu saja. Tapi kalau karena Allah, maka Allah akan berikan bahkan melebihi apa yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya, tulis target. Ini penting, ya. Terkadang ketika kita menghafal Al-Quran, ya, target kita terlalu abstrak, ya. Saya ingin hafal sekian-sekian, ya, tapi tidak rinci per hari targetnya saya berapa, ya, murojaah berapa. Maka sejak awal tentukan target. Kalau perlu tulis, kalau perlu ditempel di kamar kita. Tulis target kita, misalnya dalam satu hari saya harus menambah satu halaman, ya, dan harus murojaah satu juz misalnya. Tulis itu. Setelah ditulis, kemudian berusahalah kita untuk komitmen, ya, untuk melaksanakan apa yang kita tulis, apa yang kita targetkan. Tentunya apa yang kita targetkan ini harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita petakan dulu kemampuan kita dalam sehari itu bisa menambah berapa halaman, bisa kira-kira bisa istiqomah berapa juz, ya. Kemudian tulis itu dan komitmen dengan apa yang kita targetkan itu, ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menguatkan mental kita di dalam menghafal Al-Quran, ya, dan dipadukan dengan metode yang tepat. Ya, mental ini faktor yang sangat besar di dalam
menghafal Al-Quran. Bahkan dikatakan sampai 90% keberhasilan seorang di dalam menghafal Al-Quran itu ada di mental kita. Metode itu pendukung. Ya, di awal sudah saya sampaikan ya bahwasanya menghafal Al-Quran ya sebisa mungkin dalam keadaan kita bersuci, berdoa dulu minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca pelan-pelan, kita bayangkan, kemudian ulangi berkali-kali ketika sudah terbayang. Kemudian disambung antara satu ayat dengan ayat yang lain ya, diulangi dari awal agar supaya bisa menyambungkan antara ayat yang di atas dengan ayat yang di bawahnya, dan terus ulangi berkali-kali sampai betul-betul mungkin baru nanti disetorkan ya. Itu metodenya ya. Tapi yang lebih pokok bagaimana supaya hati kita terus bisa semangat dan istiqomah di dalam menghafal Al-Quran ya. Mental tadi ya akan bisa lebih optimal manakala dibarengi dengan rasa senang, yang menghadirkan rasa senang di dalam menghafal Al-Quran ya. Kalau buat anak-anak mungkin biar tetap senang ya, perlu dikasih reward ya dari orang tua ya. Kalau kamu dalam sebulan hafal misalnya 1 juz, nanti diberikan hadiah ini hadiah itu, nggak ada masalah kalau buat anak-anak. Kalau buat orang dewasa ya takhayyal, kita perlu berimajinasi ya, mengimajinasikan janji-janji Allah yang akan didapatkan bagi para penghafal Al-Quran. Itu akan bisa melawan bisikan-bisikan negatif ya yang sering mendownkan kita ketika kita proses menghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah masalah murojaah. Murojaah ini diatur sedemikian rupa, jangan sampai ayat-ayat yang sudah kita setorkan, yang sudah kita hafal, kita tinggal. Itu akan cepat hilang. Ya, murojaah terbaik adalah ketika waktu sholat. Gunakan waktu-waktu sholat itu untuk murojaah. Ya, gunakan waktu-waktu sholat, terutama sholat sunnah itu untuk murojaah. Kemudian juga ketika kita di rumah ya, atau ketika mau tidur, sering-sering mendengarkan murotal ya, pakai speaker murotal bisa, atau pakai HP juga bisa. Ini sembari ketika mau tidur atau ketika waktu longgar itu kita bisa dengarkan Quran ya, setel juz yang mungkin kita sudah hafal ya. Itu akan bisa digunakan untuk sarana murojaah juga. Ketika yang misalnya yang sibuk bekerja ya, waktunya sangat sedikit ya, maka bisa ya ketika di perjalanan dia gunakan untuk murojaah. Ketika di kantornya ya, atau di tempat kerjanya ada waktu longgar ya, pakai HP atau pakai mushaf saku ya, bisa untuk dipakai untuk murojaah ya. Kita murojaah juz yang sudah kita hafal, ketika lupa bisa dilihat HP-nya, bisa dilihat Quran sakunya dibuka, nggak ada masalah. Manfaatkan waktu-waktu longgar untuk murojaah. Intinya jangan sampai dalam sehari kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu ziyadahnya atau menambah setorannya maupun murojaahnya. Dan jangan lupa yang menjadi pantangan bagi penghafal Al-Quran adalah maksiat ya. Maksiat ini bisa menjauhkan kita dari Quran, bisa membuat kita itu berat untuk megang mushaf ya. Maka hati-hati dengan perbuatan maksiat, agar supaya hafalan kita tetap terjaga, agar supaya semangat kita di dalam menghafal ya, dalam murojaah itu tetap terjaga. Kemudian juga doa, jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam menghafal Al-Quran, agar diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran, agar diberikan kekuatan, semangat terus untuk bisa ziyadah ya, menghafal Quran, baik itu hafalan baru maupun memurojaah, mengulang hafalan-hafalan yang sudah pernah disetorkan ya. Kuatkan doa ya, kemudian kuatkan tekad, maksimalkan ikhtiar kita, kemudian bertawakallah kepada Allah ya, karena hasil hafalan yang hasil dari hafalan Al-Quran kita itu tidak jauh dari seberapa besar ikhtiar yang kita usahakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.